Alhamdulillah ada kabar gembira bagi KPM PKH yang sampai hari ini bantuannya belum cair. Dan begini nasib KPM PKH yang bantuannya cair melalui kantor pos. Guys, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, di video kali ini ya teman-teman kita akan membahas seputar program Keluarga Harapan. Nah, ini ada informasi terbaru dan ada kabar gembira bagi KPM-PK yang sampai hari ini bantuan PKH-nya belum cair nih. Dan seperti apa nasib KPM-PKH yang bantuannya cair melalui PT Pos atau pihak PT Pos. Nah, kita masuk informasi yang pertama. Ini ada kabar gembira buat penerima PKH yang sampai hari ini bantuannya belum cair ya. Ini kita akan membagi dua lembaga penyalur. Yang pertama bantuan PKH yang disalurkan melalui kartu KKS ataupun kartu ATM, dan bagi KPM PKH yang bantuannya cair melalui pihak PT Pos. Nah, di sini saya akan bahas dulu untuk KPM PKH yang sampai hari ini belum cair bantuannya melalui bank penyalur atau bantuan melalui ATM ya. Di sini ada informasi, ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwasanya ada sekitar 21,9 ribu penerima PKH yang sampai hari ini masih belum didistribusikan kartu KKS ataupun kartu ATM-nya belum disalurkan oleh pihak Bank Himbara. Nah, ini ada instruksi untuk burekol atau buka rekening kolektif untuk 21,9 ribu penerima PKH yang sampai hari ini ya terdata dia menerima bantuan PKH, kemudian bantuannya selalu disalurkan oleh Kementerian Sosial, tapi pihak bank belum menyalurkan atau mendistribusikan kartu KKS ataupun yang biasa kenal dengan kartu ATM. Nah, ini akan didistribusikan segera oleh Kementerian Sosial karena kan sejak pencairan bantuan PKH disalurkan oleh pihak Bank Himbara itu hanya diberikan waktu 3 bulan saja ya untuk KPM melakukan penarikan atau pencairan bantuannya. Karena kalau lebih dari 3 bulan bantuan tidak dilakukan transaksi atau tidak dicairkan, nah ini bisa jadi bantuan tersebut di-freeze atau dibekukan, bahkan bisa jadi dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, ini berarti ya ini kemungkinan besar ini adalah KPM PKH baru ya yang akan menerima kartu KKS ataupun kartu ATM, atau bisa jadi ini ada beberapa data KPM yang sebelumnya cair melalui PT Pos. Nah, ini bisa jadi ya, ini datanya belum belum disinkronkan antara data yang ada di kantor pos dan juga data yang ada di Bank Himbara. Nah, bisa jadi ini adalah KPM baru yang sebelumnya belum menerima kartu KKS atau belum menerima kartu ATM, kemudian masih terdata sebagai penerima PK sampai hari ini bantuannya tidak dicairkan dan terbaca belum menerima KKS ataupun buku tabungannya. Nah, ini ada instruksi kepada pihak Bank Himbara khususnya di wilayah Kabupaten Siak, itu adalah Bank Mandiri ya. Ini untuk segera melakukan transaksi percepatan pendistribusian kartu KKS ataupun buku tabungan kepada keluarga penerima manfaat. Totalnya seluruh Indonesia ada 21,9 ribu penerima manfaat. Nah, khusus di wilayah Kabupaten Siak ada sekitar 85 KPM yang nanti dalam waktu dekat ini akan menerima atau akan mendistribusikan kartu KKS ataupun kartu ATM di Bank Mandiri. Itu artinya ya bagi teman-teman mungkin ya kemungkinan yang sudah cek bantuannya, sudah cek datanya, dicek Bansos, kemudian di situ statusnya keterangan terdaftar sebagai penerima PKH, tetapi sampai hari ini belum menerima kartu ATM ataupun kartu KKS. Nah, ini bisa jadi teman-teman masuk ke dalam data 21,9 ribu ini yang akan didistribusikan ataupun akan dibagikan kartu ATM-nya ataupun KKS-nya oleh pihak Bank Mandiri ataupun di wilayah teman-teman masing-masing ya Bank Himbaranya. Nah, apa tandanya kalau teman-teman itu masuk ke dalam KPM yang akan burekol atau buka rekening kolektif? Tandanya pastinya ya pendamping PKH akan menghubungi teman-teman ya
secara japri ataupun melalui telepon ataupun melalui survei ke rumah, datang ke rumah untuk melakukan pengambilan atau pendistribusian kartu KKS di Bank Himbara di wilayah masing-masing. Jadi nanti bagi teman-teman yang mendapatkan informasi dari pendamping PKH-nya untuk melakukan pengambilan ya untuk pendistribusian kartu KKS, berarti teman-teman masuk ke dalam data burekol ataupun buka rekening kolektif. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan dari pendamping PKH, berarti teman-teman tidak masuk ke dalam data yang 21,9 ribu. Nah, kemudian teman-teman lalu bagaimana nasib bagi KPM BPNT dan PKH yang sampai hari ini belum cair bantuannya? Nah, berdasarkan informasi ya teman-teman, ada sekitar 1,3 juta 1,9 juta penerima KPM PKH dan juga KPM BPNT ini yang berdasarkan desil ini dinyatakan tidak layak menerima bansos ya oleh DTSN atau oleh BPS. Nah, ini sampai hari ini masih dalam proses evaluasi dan masih itu artinya ada sekitar 1,9 juta penerima PKH baru yang akan menerima bantuan yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan, kemudian karena ada setelah verifikasi dari pihak BPS, kemudian Pusdatin, ya pencocokan data, ternyata ada 1,9 juta penerima PKH yang berdasarkan desil itu tidak layak menerima bantuan. Nah, ini akan ada penerima baru yang akan ditentukan atau ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang akan datanya itu akan diambil dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau yang kita kenal dengan DTSN. Nah, kemudian bagaimana nasib KPM PKH yang bantuan PKH-nya yang di kantor pos itu tidak cair dan juga seperti apa nasib ke depannya? Apakah KPM ini masih bisa menerima bantuan PKH-nya atau sudah dikeluarkan dari penerima PKH? Nah, sampai hari ini teman-teman ya untuk informasi jadwal pencairan bantuan PKH melalui kantor pos belum ada ya, tetapi ada beberapa KPM yang bertanya kenapa di PT Pos itu ada orang rame-rame berkumpul melakukan pencairan atau penarikan uang. Itu sebagai informasi teman-teman, saat ini pemerintah juga sedang menyalurkan bantuan subsidi upah atau yang dikenal dengan BSU. Ini bagi masyarakat yang memenuhi syarat, tentunya memenuhi kriteria dari Kementerian Tenaga Kerja, yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya, yang sedang melakukan pencairan atau penarikan bantuan BSU di kantor pos. Jadi yang hari ini berkumpul di PT Pos untuk pencairan atau penarikan bantuan itu adalah bantuan BSU, bukan bantuan PKH ataupun BPNT yang di kantor pos. Nah, buat teman-teman yang bertanya, silakan tunggu saja ya informasi lebih lanjut dari pihak PT Pos. Pastinya nanti pihak PT Pos akan memberitahu ya kepada petugasnya masing-masing jika ada pemberitahuan bantuan PKH dan juga BPNT akan disalurkan melalui PT Pos. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya teman-teman, karena kita tahu bantuan PKH dan juga BPNT ini sudah disalurkan di akhir bulan Juni dan juga di pertengahan bulan Juni ya, sampai dengan akhir bulan Juni kemarin sudah disalurkan ya. Biasanya tidak lama dari penyaluran bantuan PKH dan BPNT melalui KKS itu biasanya tidak lama lagi bantuan PKH dan BPNT melalui pihak PT Pos akan disalurkan ya. Nah, informasinya akan ada penyaluran bantuan PKH nanti yang akan disalurkan secara bertahap ya, baik melalui kartu KKS dan juga melalui kantor pos ya. Jadi buat teman-teman tunggu saja informasi lebih lengkapnya nanti. Bisa jadi nanti pemberitahuannya melalui, kalau kantor pos ya, bisa jadi pemberitahuannya melalui kantor desa ataupun nanti akan diinformasikan oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang bertanya ya, tadi bertanya karena banyak yang bertanya kapan bantuan PKH melalui kantor pos akan disalurkan, kapan akan nasib kami yang bantuan PKH melalui kantor pos ini seperti apa, apakah masih terdaftar atau tidak. Teman-teman bisa melakukan pengecekan ya di aplikasi Cek Bansos, di web Cek Bansos ya, ataupun teman-teman bisa melakukan pengecekan di kantor desa di wilayah masing-masing, ataupun teman-teman bisa melakukan pengecekan di Dinas Sosial Kabupaten Kota di wilayah masing-masing untuk mengecek apakah
data teman-teman ini masih masuk ke dalam data DTSN. Nah, kalau sudah tidak masuk ke dalam data DTSN, ya kemungkinan besar tidak lagi menerima bantuan sosial. Karena hari ini data yang dipakai oleh Kementerian Sosial atau pemerintah itu adalah data DTSN, itu gabungan dari data Reksosek dari BPS, kemudian data P3KE, kemiskinan ekstrim, dan juga data DTKS ya. Jadi penggabungan dari beberapa data tersebut jadilah yang disebut dengan data DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, jadi itu ya teman-teman, dalam waktu dekat ini juga nanti akan ada pendistribusian kartu KKS yang burekol ya. Ini buka rekening kolektif, nanti pastinya akan diinformasikan oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing ya. Khususnya di dampingan saya ini ada kurang lebih sekitar 6 orang ya yang akan melakukan pengambilan kartu KKS di Bank Himbara atau Bank Mandiri ya. Ada sekitar 6 orang yang dia terdaftar sebagai penerima PKH tapi belum menerima kartu KKS ataupun kartu ATM-nya. Nah, ini akan disalurkan dalam waktu dekat ini ya, dalam 1 atau 2 minggu ini, sehingga nanti KPM tersebut sudah bisa melakukan pencairan, karena batas pencairan bantuan sosial itu baik PKH ataupun BPNT itu maksimalnya hanya 90 hari atau 3 bulan. Kalau bantuan tersebut tidak dilakukan penarikan selama 90 hari atau 3 bulan, maka bisa jadi bantuannya dibekukan atau di-freeze. Bahkan bisa jadi dikembalikan lagi ke kas negara, dan itu sudah banyak kejadian ya. Terkhusus di pihak PT Pos ya. Ini biasanya pihak PT Pos kalau gagal salur atau ada beberapa KPM yang tidak melakukan penarikan bantuannya, ada karena beberapa hal, bisa jadi karena meninggal, tidak di tempat, dan lain sebagainya, pihak PT Pos akan mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara. Dan biasanya yang terjadi itu bagi KPM yang tahap ini tidak melakukan pengambilan bantuannya, biasanya ini yang terjadi tahap berikutnya ini bermasalah ya, ada yang tidak cair dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman selalu buat teman-teman yang ketika mengecek datanya di cek bansos ataupun di dinas sosial ataupun di pendampingnya masih terdaftar sebagai penerima PKH dan belum cair, ya teman-teman tunggu saja, bersabar saja, nanti bisa dilakukan pengecekan secara bertahap, karena pencairannya pun sampai hari ini masih dilakukan secara bertahap. Nah, itu saja teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Terkhusus buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu saja. Saya Imam Rusidin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.